Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update terkait dengan perkembangan terbaru dari kasus Arya Daru Pangayunan. Kemarin kita sudah melihat adanya statement dari Polda Metro Jaya yang aku lihat dari beberapa undangan yang disampaikan untuk keluarga dari diplomat Arya Daru untuk ayahanda dan juga untuk istrinya. Dari dua undangan yang aku lihat di sini teman-teman, ini kan untuk Pak Subaryo dan juga Meta. Keduanya tidak hadir dalam undangan tersebut, tapi diwakili oleh kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya. Dan hasil dari pemaparan tersebut luar biasa banget, ada banyak kejutan. Salah satu yang disampaikan dari Nikolai Aprilindo, kuasa hukum dari keluarga Arya Daru adalah ada keterangan dari 3 saksi yang disampaikan Polda Metro Jaya bahwa diplomat Daru itu sering check-in ke sebuah hotel dengan seorang perempuan yang rekan kerjanya sendiri, yang notabene perempuan tersebut adalah istri orang yang punya pangkat tinggi di Indonesia. 25 kali check-in, spesifik ya, ada juga tanggalnya, sampai spesifikasi aku tanya ke kuasa hukumnya adalah mulai Februari 2024 sampai Juni 2025. Nah, salah satu wawancara dari Pak Nikolai, aku lihat dari Metro TV, coba kita simak poin utamanya terkait dengan isu tersebut, lantas apa hubungannya dengan kasus ini, kalaupun itu benar, terkait dengan check-in tersebut. Dari keterangan 3 saksi yang disampaikan kepada kami tentang adanya privacy itu, ternyata saksi dari reception, saksi dari satu security, dan satu lagi yang provider jasa Traveloka kayaknya. platform online itu. Jadi informasi itu disampaikan oleh 3 orang bahwa almarhum pernah check-in dan sebagainya. Tapi tidak diketahui pasti check-in-nya untuk apa. Itu sih. Untuk siapa. Oke, jadi kalau 25 kali check-in di hotel dengan sosok yang disebutkan adalah V tersebut mengarahnya ke Farah, ngapain di hotel tersebut? Ya, kalau kita mau berpikir positif banget gitu ya, oh enggak, Anjas nggak ngapa-ngapain kok. Kalau betul ya memang ada check-in tersebut ya paling mungkin ada 2 kemungkinan yang positif ya. Kemungkinan Daru cuman nge-check-inin tapi buat orang lain misalnya. Tapi kok ada keterangan resepsionisnya juga. Apa kan kalau di hotel-hotel ya setahu aku, terutama hotel-hotel yang kelasnya ya bintang 4 lah ya. Kalau bintang yang 1, 2 kayaknya bebas-bebas saja tuh ya. Biasanya kalau hotel yang sudah bagus ya, bintang 4 lah, 3, 4 lah kurang lebih, itu kan tamu yang menginap di kamar tersebut harus ada kartu identitasnya. Bukan cuman satu orang aja tapi kedua belah pihaknya. Apalagi disampaikan Pak Nikola itu ada ya resepsionisnya dan juga kalau untuk yang mesan dari pihak kayak Traveloka kan biasanya hanya satu orang aja. Terus ngapain dong kalau kita berpikir positif di situ? Mungkin curhat kah? Atau untuk orang lain kah? Itu yang berpikir positif. Tapi yang berpikir curiga, negatif. Waduh, kalau 25 kali, kalau kita hitung tahunnya, Februari 2024 sampai Juni 2025, itu udah lebih dari setahun nggak sih? Hubungannya gitu ya, hubungan nggak tahu nih, hubungan sahabat deket banget atau yang seperti apa. Nah, kita juga tahu bahwa sosok Farah ini adalah juga sosok saksi yang terakhir kali bersama Daru dan juga Dion di malam kejadian. Kronologi yang kalian sudah tahu lah, karena ada juga yang disampaikan Polda Metro Jaya bahwa ada salah kirim pesan. Kata-katanya I. Oh, jadi aku tangkap begini. Dari tim penyidik ini sudah menganalisa banyak sekali data-data, terutama yang sifatnya adalah komunikasi dari kedua sosok tersebut. Memang I itu adalah indikasi panggilan antara Farah dan juga Daru. Bahkan pada saat yang salah kirim pesan tersebut dikirimkan untuk istrinya Pita di Yogyakarta, kan direspon. Maksudnya siapa nih kurang lebih? Ini ngirim buat siapa gitu. Setelah itu sudah tidak ada respon lagi. Nah, aku tangkap di sini sepertinya dari pihak kuasa hukum itu kan sekarang sudah dalam tanda kutip menantang nih penyidik ya
buka aja kalau ada hal-hal yang pribadi atau sensitif tersebut, kami pihak keluarga sudah siap karena memang adalah hal yang sangat sulit untuk mencari kebenaran dari kasus ini kalau ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa dibahas secara gamblang, apalagi berurusan dengan misalnya ada dugaan hubungan terlarang tersebut. Nah, sosok Farah ini kan juga unik ya teman-teman ya. Dikatakan unik karena walaupun dia ada banyak hal yang cukup ganjil, kayak komunikasi terakhir dengan Farah kemudian hilang. Nggak ada lagi sinyalnya, mati gitu ya kurang lebih HP-nya almarhum. Kemudian ke komunikasi terakhir, bertemu terakhir juga dengan dia. Terus dia juga mengatakan bahwa Farah ini memiliki rekaman-rekaman dalam tanda kutip adalah memori di otaknya bahwa Daru itu pernah menceritakan udah nggak semangat lagi hidup lah dengan verbatim yang sudah kita bahas di BAP-nya. Tapi kok tidak ada pendalaman gitu? Karena ada juga temuan yang disampaikan di sini adanya kayak sidik jari gitu. Ada 4 sidik jari di sini. Waduh, 4 sidik jari ini maksudnya gimana ya? Apakah 4 sidik jari ini tidak ada penyesuaian, mohon maaf, misalnya kalau dengan adanya dugaan, mohon maaf nih, Daru misalnya emang betulan ada hubungan dengan istri orang gitu, apa nggak menjadi ini petunjuk gitu kan ya? Petunjuk, coba deh kita cross-check dengan suaminya Farah. Coba kita temui, kita mintai keterangan, diambil sidik jarinya, dicocokin. Apakah itu sudah dilakukan oleh penyidik? Kayaknya nggak berani ya penyidik. Sebagian orang menilainya seperti itu karena suami Farah itu adalah angkatan militer ya, bersenjata gitu. Kan kalau macem-macem hati-hati kamu karena memang untuk melakukan hal tersebut harus ada petunjuk. Tapi kan dalam dunia hukum begini ya teman-teman ya, ada 5 jenis alat bukti. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. Petunjuk itu adalah gabungan di antara alat bukti yang lain tadi. Harusnya kan bisa menjadi konfirmasi nih untuk membuktikan. Kan kita bisa melihat nih, tim dari kuasa hukumnya Arya Daru ini kan ngerasa bahwa coba dong Farah itu didalamin, Farah itu didalamin. Kenapa nggak penyidik bilang, nih ya, yang sidik jari yang ada 4 atau 2 atau berapa lah yang katanya ditemukan di dekat areanya Arya Daru di TKP, dicocokin lah sama suaminya Farah. Kalau ternyata nggak terbukti kan bisa menjadi salah satu alibi ke keluarganya. Ini sudah kami cocokkan loh Bapak Ibu, itu bukan sidik jarinya gitu. Nah kan, siapa gitu. Jadi kan ini kayaknya gimana begitu. Coba kita lanjutkan apa yang disampaikan dari kuasa hukum Arya Daru ini. Yang jelas dikatakan itu bersama seorang wanita bernama Farah. Oke. Makanya kami minta untuk diperdalam pemeriksaan terhadap Farah. Demikian juga dengan Dion, kami minta diperdalam. Karena pada saat almarhum masih hidup, itu didampingi oleh 2 orang itu. Terlalu banyak kebetulan sih sosok Farah ini Jadi kami minta hadir untuk dalam diperdalam. cerita ini. Kemudian masukan-masukan kami kepada pihak penyelidik bahwa kami minta untuk kasus ini dinaikkan dalam tahap penyidikan dan dilakukan gelar perkara. Sebelum dinaikkan menjadi tahap penyidikan, lakukan gelar perkara. Bukankah gelar perkara sudah dilakukan pada saat bulan Juli ya, kalau nggak salah ya, waktu press conference itu. Terus aku cek di situ, oh itu mah bukan gelar perkara. Kalau menurut kuasa hukum keluarga ADP, itu bukan gelar perkara, tapi itu hanyalah pemaparan dari keterangan dari saksi ahli doang, nggak gelar perkara yang secara utuh. Makanya aku melihat sini sepertinya minta dinaikkan ke dalam penyidikan, atau penyelidikan ya istilahnya ya, itu untuk ditentukan bahwa sudah ada unsur pidananya. Karena kan kasus ini kesannya mandek karena menurut penyidik memang belum ditemukan unsur pidana gitu. Aku lihat sih kayaknya sangat janggal ya, penyidik kayaknya ketakutan gitu dengan hal-hal yang sepertinya mengarah kepada orang-orang powerful. Tetapi gini, kan sekarang yang menyampaikan ini adalah kuasa hukum dari keluarga Arya Daru. Kenapa bukan penyidik yang secara langsung melaporkan terkait dengan data-data yang privasi tersebut? Aku lihat di sini penyidik sepertinya bermain aman. Karena kalau aku lihat undangan untuk bapak dan juga istri dari almarhum Arya Daru, kan mereka tidak hadir karena aku yakin mereka sudah menilai bahwa wah ini sih kayaknya cuma pemaparan doang yang kurang lebih samalah seperti pemaparan pada saat siaran langsung
beberapa waktu lalu, jadi makanya dilakukan perwakilan saja oleh kuasa hukum. Tetapi kalau secara terbuka disampaikan dari kuasa hukum, alasannya adalah karena lagi sakit gitu ya, karena Ibunda Arya Daru tuh lagi operasi, bahkan bapaknya lagi menungguin istrinya untuk operasi, dan untuk Pita, istri dari Arya Daru pun juga sedang sakit, plus juga anak-anaknya dalam kondisi yang tidak baik-baik aja kesehatannya. Makanya nggak bisa pergi ke Jakarta, karena mereka tinggalnya semua di Yogyakarta. So, aku sangat miris dengan kasus ini teman-teman, karena ada banyak kejanggalan, ada banyak petunjuk sebenarnya, tapi kesannya penyidik itu kayak tersandra, kayak takut, atau kayak apa. Karena mereka hanya untuk menyampaikan statement ke media aja, kayaknya nggak ada tuh aku lihat di berita-berita. Yang berbicara adalah dari kuasa hukum keluarga Arya Daru. Padahal masyarakat juga masih menantikan terkait dengan berita ini, bagaimana kelanjutannya. Ya, mudah-mudahan pertanyaan bagi sebagian masyarakat tentang dugaannya dengan Farah tersebut, kalau memang betul terjadi hubungan terlarang, itu bisa menjadi salah satu petunjuk, jangan-jangan suaminya atau siapanya tidak terima dengan peristiwa tersebut. Ya, walaupun kita juga harus fair, belum tentu itu adalah menjadi penyebab kalau memang ada unsur pidana Arya Daru dihabisi misalnya seperti itu. Kita kan juga belum mendengarkan dari kedua belah pihak. Tetapi dari pihak kuasa hukum, aku lihat perjuangannya memang nggak main-main. Dia sudah menyebutkan nama, sudah benar-benar kayak genderang perang, dan kita lihat apakah Farah nanti atau kuasa hukumnya akan berbicara ke media, menjawab berbagai rumor yang sudah berbulan-bulan sepertinya didiamkan saja oleh pihak Farah tersebut. Ya, kira-kira dari tahun 2024 awal sampai Juni 2025. Selama 1 tahun itu berapa kali? Ada sekitar 24 atau 25 kali lah. Check-in di hotel wilayah Jakarta? Wilayah Jakarta. Oke. Makanya saya minta diperdalam. Hotel di wilayah Jakarta. Aku sih udah sempat mendengar ya ada nama hotelnya yang disebutkan, tetapi tidak perlulah ya dikasih tahu. Tapi paling nggak dengan adanya keterangan dari sejumlah saksi bahwa mereka check-in di sana, ada resepsionis, ada juga pihak dari aplikasi Traveloka, kemudian juga dari pihak yang lain lagi, aku rasa itu cukup valid informasinya untuk membuktikan apakah ada hal yang berhubungan dengan peristiwa kepergiannya Daru. Farah sih menurut aku yang unik, karena Farah ini terlalu ada banyak sekali dalam peristiwa-peristiwanya Daru. Pertama, dia adalah orang yang terakhir kali bertemu dengan Daru di malam kejadian. Dia adalah juga yang terakhir ngechat sama Daru. Dia juga adalah yang memberikan keterangan bahwa Daru katanya udah nggak semangat lagi hidup. Terus juga dia yang diduga memiliki hubungan dengan Daru, dan dia adalah istri dari orang. Itu kan bisa menjadi salah satu petunjuk yang dibutuhkan keberanian penyidik untuk menelusurinya secara saintifik. Sekali lagi, tidak ada tuduhan dengan Farah atau suami atau seperti apa, cuman ini adalah yang sudah beredar di masyarakat sejak beberapa bulan lalu, tapi dari pihak Farah, strateginya sepertinya mendiamkan begitu saja. Apakah diam adalah emas dan juga strategi terbaik? Hanya waktu yang bisa menjawab semua ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.